naik, listrik naik. Kita nggak pengen seperti itu. Kita tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, tadi kan sudah ada Pak Menteri BUMN, Menko Pangan, Menko Perekonomian, dari Danantara ada juga ya. Mungkin sudah menjelaskan ini juga masalah bioenergi. Jadi tantangan ke depan kita tidak boleh lagi ketergantungan dengan energi fosil. Nah, kita harus segera melakukan transisi ke energi hijau. Nah, ini kalau sekarang kita udah punya B35, B40, ke depan Pak Presiden menargetkan B50. Jadi nanti untuk bioaftur, bioetanol, biodiesel banyak, dan potensi bioenergi kita besar sekali. Beliau sedang menambah armada dan sudah diekspor ke US, Eropa, dan China. Jadi ini luar biasa sekali, dan pabrik-pabrik seperti ini akan kita kita genjot terus. Yuk, next. Minyak jelantah sekarang juga sudah bisa diproses menjadi campuran bioaftur. Ini udah ada kilangnya di Cilacap. Nanti nambah lagi akan bertambah lagi di Dumai dan Balongan. Itu ya. Ya, yang namanya hilirisasi itu bukan hanya tambang, ya. Ada yang lain-lain juga. Boleh tahu namanya siapa yang dua ini? Siapa namanya? Boleh ditampilin nggak sih ininya, akun Instagramnya? Oh, nggak bisa ya. Oke, maaf. Ya, soalnya nggak gampang. Saya bahas kemenyan ribut, bahas AI ribut juga. Apa salahnya AI? Aduh. Ayo, yuk. Nama saya Aisyah, Pak. Aisyah. Kuliah di? Saya masih SMA. Hah? Masih SMA? Iya. Mantap. Sebelahnya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Alena Ratu Lestari, berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Oke. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian promosikan di akun kalian? Kalau saya sendiri di akun saya mempromosikan tentang keberlanjutan. Apa? Misalnya apa? Misalnya kayak cara-cara kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, misalkan membuang sampah pada tempat sampah, atau tadi menggunakan tumbler, atau mungkin menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Bagus. SMA. Bagus. Satunya siapa? Alena. Kurang lebih sama juga, Pak. Jadi kalau tujuan dari video yang saya buat dengan teman-teman saya itu adalah mengingatkan kembali kepada generasi muda untuk boleh punya kayak visi besar, misi besar, tapi tetap harus ingat untuk menerapkan hal kecil tadi seperti membawa tumbler sendiri, terus menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Karena kan aksi kolektif itu kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi besar gitu, Pak. Oke. Ya, saya senang ya, soalnya anak-anak muda sekarang tuh lebih care tentang environment ya. Dan saya titip, tadi kan saya bicara masalah PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu nggak gampang. Kenapa? Karena dari hulu hilirnya harus dikerjakan. Jadi nanti ketika Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Tadi kita telah menyaksikan bersama video dari Wapres kita, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang saat pidato, dan juga tadi kita bisa lihat dia menanyakan kepada beberapa anak sekolah dan juga anak kuliah yang terus membangun atau menjaga toleran, dan juga tadi di situ
tentang kebersihan dan juga tadi tentang transportasi. Itulah tadi beberapa isi atau sekilas isi daripada pidato Wapres. Gibran ditertawakan saat bahas hilirisasi kemenyan padahal berharga sama dengan nikel. Wapres Gibran Republik Indonesia ditertawakan ketika bahas soal hilirisasi. Menurut pengakuan Gibran, banyak yang tidak tahu jika parfum Hig Brand menggunakan kemenyan sebagai bahan dasarnya. Saya pernah bicara soal hilirisasi kemenyan. Banyak yang tertawa kemenyan buat dukun ini salah. Kemenyan itu sama berharga dengan nikel, ujar Wapres. Tapi dari dulu ya, sekali lagi kita dari dulu jualnya mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain itu bahannya dasarnya dari kemenyan. Hal ini disampaikan Wapres Gibran saat memberi pembekalan kepada peserta pendidik Pematapan Pimpinan Nasional atau P3N dan Pendidikan Penyiapan serta Pematapan Pemimpinan Nasional di Istana Wakil Presiden Jakarta. Gibran mengatakan Indonesia selalu menjual kemenyan secara mentah yang akhirnya dimanfaatkan negara lain menjadi suatu produk. Beberapa waktu lalu, dirinya sempat datang ke Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Di sana Gibran mendatangi sebuah pusat riset dan menemukan kemenyan. Ketika berbicara mengenai hilirisasi kemenyan, Gibran mengaku malah ditertawakan. Ya, teman-teman, di sini juga saat pidato ketika Wapres kita atau mengatakan kalimat hilirisasi, banyak orang yang menertawakan dan juga seakan-akan menilai kalimat tersebut tidak ada ya teman-teman. Dan di sana kita menemukan yang namanya kemenyan. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang tertawa, wong kemenyan buat dukun, nyenye, salah, kemenyan itu salah berharga dengan nikel. Gibran pun mendorong anak-anak muda untuk terus melakukan riset. Dia berjanji akan memberikan tempat yang lebih baik untuk melakukan riset serta menyediakan alat terkini. Makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset, kita sediakan tempat lain yang baik untuk riset alat-alat terkini hilirisasi. Ini bukan yang hanya hilirisasi nikel dan lain-lain yang namanya kemenyan dan masih banyak lagi, imbuh Gibran. Nah, teman-teman, itulah beberapa ciri-ciri dari Wapres kita atau isi daripada pidato Wapres yang sangat luar biasa teman-teman. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyinggung soal hilirisasi kemenyan saat memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan Pematapan Pimpinan Nasional, Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pemimpin Nasional Jakarta Pusat. Gibran yang awalnya bercerita soal kunjungan ke Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Daerah tersebut merupakan salah satu penghasil kemenyan terbesar di Indonesia. Namun ketika berbicara mengenai hilirisasi kemenyan, Gibran mengaku malah sempat ditertawakan. Di sana ada pusat riset dan di sana kita menemukan yang namanya kemenyan. Saya pernah bicara itu malah salah hilirisasi kemenyan. Banyak yang terketawa kemenyan buat dukun ini mah. Lebih lanjut, Gibran juga kemenyan sebenarnya merupakan material yang sama pentingnya seperti nikel. Beberapa merek parfum desainer ternama seperti Louis Vuitton hingga Gucci yang ternyata menggunakan kemenyan sebagai salah satu bahan bakunya. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel, tapi dari dulu ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah ibu-ibu yang pakai parfum. Karena potensi tersebut, Gibran pun mendorong Indonesia bisa melakukan hilirisasi kemenyan. Dia berjanji akan mendukung anak-anak untuk melakukan riset mendalam dan menyediakan alat terkini. Dari dulu kita jual selalu mentah, makanya dorong anak-anak muda untuk riset. Kita dorong mereka untuk melakukan riset, jadi hilirisasi tidak hanya nikel, ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan sendiri adalah salah satu komoditas ekspor unggulan asal Indonesia. Kemenyan berasal dari getah atau resin yang
dihasilkan di tanaman Styraca benjoin. Bahan baku ini banyak dipakai untuk membuat berbagai produk. Biasanya kemenyan memang identik dengan hal-hal mistis. Namun ternyata di dunia komestik kemenyan digunakan sebagai bahan baku parfum hingga lilin beraroma. Kemenyan juga digunakan sebagai perasa dalam minuman, permen karet hingga puding. Biasanya kemenyan banyak diekspor ke negara seperti Cina, Prancis, Bangladesh, Mesir, dan India. Menurut data Badan Pusat Statistik BPJS, volume ekspor kemenyan pada 2024 mencapai 43.000 ton dengan nilai ekspor mencapai US dollar 52 juta. Nah, teman-teman, itulah beberapa pengeluaran atau sedikit paparan daripada pengeluaran kita di luar negeri, teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.